Pagi hari ini saya akan membawakan renungan dengan tema kebahagiaan yang sejati, yang terambil dalam kitab Mazmur pertama ayat 1-6. Saya akan bacakan dulu. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin, sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, dan yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Saudara, ada berbagai kebahagiaan di dunia ini. Setiap orang itu memiliki kebahagiaannya sendiri, ya. Ada orang yang menilai kebahagiaan dari segi materi, ya. Ada orang menilai segi uang, harta, kekayaan. Semakin banyak materi, maka semakin bahagia yang dimiliki. Juga sebaliknya. Sehingga akhirnya orang mencari uang itu, bekerja ya sampai lupa dari pagi sampai malam. Lupa istri, lupa anak, bekerja karena yang mereka kejar adalah uang, harta. Ada juga orang yang menganggap kebahagiaan itu terletak pada berapa banyak anak. Katanya orang dahulu berkata banyak anak, banyak rezeki. Sehingga terutama kalau memiliki anak laki-laki. Itu sebabnya banyak orang tujuannya dalam pernikahannya itu hanya sekedar kepingin mempunyai anak yang banyak. Dan ada juga orang menganggap apabila kita mempunyai pekerjaan, punya jabatan, itu adalah kebahagiaan. Apakah ukuran kebahagiaan tersebut di atas sesalah? Sebenarnya tidak. Tetapi dengan memiliki salah satu dari semuanya itu, tidak akan menjamin kebahagiaan untuk selama-lamanya. Ya. Karena dalam faktanya, banyak orang yang mempunyai materi banyak, ya, keturunannya anaknya banyak, ya, punya pekerjaan, jabatan, seringkali menjadi jerat dan membuat manusia lupa diri dari segalanya, sehingga akhirnya menjadi serigala bagi dirinya sendiri. Tapi dalam Mazmur ini, pemazmur memberikan gambaran kunci kebahagiaan sejati. Yaitu gambaran yang pertama, ialah jalan yang ditempuh setiap orang. Saudara, jalan yang ditempuh kita itu sangat menentukan kepada siapa kita berjalan, kepada siapa kita bergaul. Kalau kita berjalan bersama dengan orang fasik, ya, kita berjalan dengan orang pencemooh, itu kita tidak akan berbahagia karena kita akan menjadi seperti siapa kita berjalan, pada siapa kita bergaul. Kalau kita bergaul kepada Tuhan, maka saya percaya Tuhan yang mempunyai segalanya, Tuhan yang punya kekayaan, Tuhan yang punya
damai sejahtera, sukacita. Tuhan yang punya semuanya kelimpahan. Kalau kita berjalan bersama Tuhan, maka itu adalah kebahagiaannya sejati. Kepada siapa kita bergaul, itu adalah satu kunci yang sungguh-sungguh luar biasa. Banyak orang yang mempunyai segalanya, tetapi mereka jauh dari Tuhan. Dan itu kebahagiaan tidak akan bisa untuk selamanya. Tapi dalam Mazmur ini dikatakan memberikan kunci kebahagiaan sejati, yaitu kalau kita berbahagia, yaitu kepada siapa kita bergaul. Dikatakan berbahagialah orang tidak berjalan menurut orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saudara, penting sekali kenapa kita harus mempunyai Taurat Tuhan. Karena kalau kita mempunyai Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat Tuhan di dalam hidup kita, kita akan menjadi berbahagia. Saudara, karena itu pasangan suami istri, ya, kalau dua-duanya, kenapa kita menikah harus seiman? Karena kalau kita menikah seiman, saudara, maka kita punya dasar, yaitu firman Tuhan yang sama. Sehingga kalau kita mempunyai satu keributan atau salah paham, saudara, kuncinya kita kembali kepada firman Tuhan yang sama. Kalau kita memiliki kesukaan kita adalah firman Tuhan, maka kita mempunyai hikmat di dalam segala perkara. Apa yang harus kita lakukan, itu hikmat Tuhan. Itu ada di dalam kita, karena kesukaan kita adalah firman Tuhan. Dan merenungkan firman itu siang dan malam. Dengan kata lain, apapun yang dimiliki oleh seseorang, sebanyak apa yang dimiliki seseorang, sebanyak apa keturunannya, sebanyak apa tingginya jabatannya, hanya dapat memberikan kebahagiaan kalau dia berjalan dalam hidup sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan kehendak Allah. Kita dapat melihat banyak contoh orang yang punya segalanya, ya, hidupnya jauh dari Tuhan, akhirnya mereka tidak menikmati satu kebahagiaan. Saya mempunyai teman, ya, di Jakarta. Dia mempunyai rumah yang besar, ya, mobilnya banyak, saudara. Kita lihat dari tampilannya di depan itu sepertinya benar-benar bahagia. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat, mereka seorang yang tidak berbahagia. Karena apa? Ada antara suami istri, keluarga tidak mencerminkan kebahagiaan. Karena itu uang bukan segala-galanya, ya. Semua materi bukan segala-galanya, jabatan tinggi bukan segala-galanya. Tetapi kalau kita mau menikmati kebahagiaan sejati, yaitu kita harus dekat dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, renungkan firman Tuhan, maka semuanya itu menjadi kebahagiaan sejati. Saudara, sebaliknya orang yang hidupnya sederhana, bahkan sangat sederhana, tetapi bisa menikmati, ada damai sejahtera, ada sukacita, ada rasa bahagia. Karena kunci kebahagiaan adalah hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan hidup di dalam duniawi. Saya pada waktu kalau liburannya, ini kalau di Surabaya, di dekat Pakuwon Mall itu ada jalan, ya, di mana ada satu taman orang-orang bisa duduk. Di situ saya melihat ada orang yang sangat sederhana hidupnya. Tetapi orang ini hidupnya sungguh-sungguh dalam Tuhan. Saudara, mereka mempunyai kebahagiaan apa? Saya melihat mereka itu duduk bersama anak-anaknya, ya. Dia menggelar tikar, ya. Dia bawa makanan. Dia duduk bersama-sama pada hari Minggu, ya. Dia sama-sama mancing di situ, duduk dengan tikar, makanan sederhana, nasi pecel, saudara. Tetapi mereka menikmati, mereka bisa bersuka cita.
Dan saya tanya, saya diketi orang ini. Ternyata mereka anak-anak Tuhan. Lalu dikatakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya. Apa yang diperbuatnya berhasil. Saudara, itu banyak orang suka. Tapi ada kata ditanam. Itu artinya tidak otomatis ya. Tidak otomatis. Ditanam itu, saudara, sesuatu yang tidak enak. Karena kotor, ya, berantakan. Ya. Di situ dikatakan ditanam itu biji yang ditanam. Biji itu tidak ada kuasanya, tidak ada dayanya. Dan kadang untuk ditanam itu kita tidak suka. Dikatakan umpamanya kita itu seperti yang belum ada kesembuhan, hidup kita masih susah, itu kita ditanam. Ya, kadang-kadang kita tidak tahan, lalu kita cabut sendiri. Tapi setelah kalau kita ditanam, baru tumbuh dan hidup. Sangat dijelaskan. Kehidupan tidak mengalami kelayuan sebab kebutuhan utamanya itu tersedia. Ia seperti pohon ya, yang tertanam di tepi aliran air, akan menghasilkan buah dan dinikmati oleh banyak orang. Saudara, apa yang diperbuatnya menjadi berhasil? Saudara, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Saudara, kalau kita ditanam, maka dikatakan di tepi aliran air, maka pohon ini akan menyerap air itu. Sehingga apa, kebutuhan air kehidupan dari Tuhan itu terus diserap. Sehingga pohon itu ditanam di tepi aliran air akan menghasilkan buah, dan buahnya dapat dinikmati oleh orang banyak. Ini berbeda dengan orang fasik. Orang fasik itu menurut Mazmur, hidup orang fasik itu seperti sekam, ya, tidak tahan dalam penghakiman. Katakan bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam pengkumpulan orang cemooh. Saudara, hidup orang fasik itu kelihatannya enak, hebat, baik-baik saja. Tetapi sesungguhnya mereka tuh keropos dalamnya. Oleh karena itu, jangan sampai kita belajar di tokoh ini atau seperti orang fasik, karena sesungguhnya hidup mereka tidak enak dan tidak berarti. Mereka hidup dalam kebahagiaan semu. Sebagai anak Tuhan, kita merindukan kebahagiaan sejati. Ya. Tidak salah kita bekerja atau berkarya, memiliki segala hal, materi, keturunan, kepekerjaan, jabatan. Namun kita harus menyadari bahwa kunci kebahagiaan itu tergantung daripada jalan yang kita tempuh, yaitu jalan yang sesuai dengan firman Tuhan, bukan jalan orang fasik dan bukan jalan orang benar. Percayalah, dengan berjalan bersama Tuhan, tidak kompromi dengan kefasikan, kita akan menikmati kebahagiaan yang sesungguhnya. Amin. Pada pagi hari ini, saya akan berdoa untuk semua yang mengikuti Zoom, dan biarlah kami percaya Tuhan, apa yang kita lakukan dengan kita datang untuk berdoa setiap pagi, karena kita mau bergaul dengan Tuhan. Kami percaya siapapun di antara kami, Tuhan yang bekerja, mereka semua akan berhasil karena mereka tertanam seperti pohon di tepi aliran sungai. Keluarga-keluarga akan mengalami kebahagiaan. Dan kami percaya Tuhan, apapun mungkin kami merasa saat ini kami belum terjawab doa kami. Kami masih tertanam, tapi kami percaya suatu saat akan tumbuh menjadi pohon yang besar. Bukan saja kami diberkati, tetapi menjadi berkat bagi banyak orang. Amin.